Hah? Romernya Grok. Mid lane-nya Kalau ini Rama Grok, Narashi, jungle-nya dan Fredrin. Kitty, Oke. Sike. Ini udah normal lah, oke biasa. Iya benar. Missy gold lane, Missy Kids gold lane. pakai Joy. Bisa aja. Kita udah berapa kali ngeliat Mincy di gold lane gitu lah, tapi ternyata mereka gunakan kembali di sini. Apalagi kemarin itu menggunakan Mincy Targot lane itu adalah salah satu player luar. Iya. Benny Kitty dari Eko. Iya benar. Dan kali ini di tangan dari Bigetron Beta. Ya akhirnya sekarang nongol lagi di dalam turnamen ini. Waktunya kita akan lihat sama-sama apakah efektif di tangan salah satu player yang menggunakan hero tersebut di area gold lane atau tidak. Soalnya ini head to headnya juga ke arah seorang one-one ya di sisi gold lane. Jadi kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah bisa benar-benar menahan untuk seorang one-one-nya atau ini bisa menjadi sebuah bumerang ke arah teman-teman dari Bigetron Beta. Sedangkan untuk Alter Ego X, mereka bermain dengan cukup standar dari segi pemilihan hero-nya. Frederick di jungler, yang digeser juga ada lapu-lapu. Tapi kita akan langsung masuk ke dalam Lane of Dawn. The game yang pertama di babak Grand Final Piala Bung Karno Esports untuk Best of 5 Series. Oke, itu dia Jaskar Kids. Asyik. Ini romernya yang satu tebel, romer lagi junglernya satu tebel, satu kang nyanyi nih ya. Lincah. Sebenarnya kalau tadi Minsitar juga di tangan dari Bigetron Beta juga Joy-nya bingung tuh. Nah itu makanya. Iya kan? Dan lumayan ngaruh banget sebenarnya kalau bisa diamankan oleh Bigetron Beta untuk nge-stop hero-hero kayak Esmeralda yang suka loncat-loncat gini. Tapi oke lah, kita akan move on karena sudah terjadi juga dari segi draftingnya RV. Buset, one-one-nya didorong banget loh. Ini bakal dipaksain banget sih. Jangan sampai one-one-nya bisa ke-build di awal-awal. Begitu juga dari seorang Shane yang kali bakal memberikan gangguan ke arah serang Kids. Yap, sementara itu sekarang coba lihat dari Rokur saya digangguin banget. Di tengah ada Dan Kitty berhadapan dua orang sekaligus. Minsitar dan juga one-one di atas masih santai aja berduaan. Dan Shane-nya harus mundur kembali masuk ke dalam area defensif yang dimiliki Virgi. Ada satu Little Wanderer yang menjadi tujuan. Dari RV dan Siva lagi-lagi kita akan lihat perjalanannya seperti apa. Spear of Glory dari seorang RV ini bisa banget untuk narik ya. Tapi ada beberapa waktu untuk nantinya seorang Siva bisa menghindar juga. Sebenarnya bergantung bagaimana prediksi pergerakan dilakukan oleh seorang RV. Yap, sementara untuk Joy-nya udah masuk ke dalam wilayah yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Dia akan mengamankan satu monster jungle terlebih dahulu daripada harus menyikat langsung ke arah lapu-lapunya. Tapi Sive di area god lane ada satu gerobak yang lebih penting. Ditendang. Dan Virgi yang dapat gold buff-nya luar biasa. Di kontes terus. Dari Alter Ego X gak akan membiarkan satu kesempatan apapun diberikan ke arah Bigetron Beta. Karena sekarang pun Turtle sudah mulai hadir di dalam Lane of Dawn untuk menit yang kedua. Jadi penentuan siapakah yang bisa ngedapetin objektif lebih banyak di early game mereka kali ini. Yap. Sementara itu untuk sekarang ada pergerakan di antara Shen dan juga Virgi. Mereka udah satu sama lain bertemu. Satu orang akan langsung ditendang. Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena coba lihat dari Virginya. Jauh banget ditendang oleh Dan Kitty yang berubah mendadak menjadi dirinya pula. Kidsnya langsung kabur dari area tersebut. Bahkan untuk kali ini narasinya pede banget dengan Viper Factor yang dimiliki. Monster yang mau pergi karena mana monsternya. Ada efek Terrify yang dikeluarkan oleh Dan Kitty. Hampir saja membuat monster ter-take down di area tersebut. Ya sedikit fight yang terjadi di early game kali ini. Sebenarnya impactnya nggak terlalu besar juga, tapi ini terasa nih dari Bigetron Beta udah mulai unggul, hampir menyentuh ke arah 1000 perbedaan gold. Dan Shane-nya juga udah bisa langsung bergeser lagi ke sisi top lane, memberikan sedikit protection ke arah CV-nya supaya bisa lebih leluasa lagi dalam melakukan pergerakan dan memang akan menunggu untuk wall charge. Tapi Jaskar baru saja melakukan penculikan ke arah orange buff. Penculikan yang cukup berhasil untuk kali ini ngebuat akhirnya Kids bakal coba untuk mencari pertukaran di sisi lain. Tuh Virgi tuh ketemu sama Shen, tapi Shen-nya level 5 ya. Oke, sementara Virgi masih level 4. Shive sekarang udah punya satu Corrosion Sight, udah level 5 pula dirinya. Tuh, Minsia pede banget nih. Lu maju-maju sini gua ulti nih, nggak bisa ngapa-ngapain lu. Dipaksa banget iya, sih. gua King's Call nih mau kemana lu. Kadang kalau udah King's Call agak susah untuk mengeluarkan spellsnya Sivir ataupun dari segi pergerakannya juga bakal ketahan banget. Apalagi kalau misalnya nanti ada Spear of Glory juga. Rex Lona di sisi mid lane ini bisa manfaatin banget sih dari segi areanya dengan Feather Ice rakyat. Tapi sekarang kita bakal fokus terlebih dahulu ke sisi top lane dimana dari seorang Shane sudah mulai terlihat oleh seorang Virgi.
Sementara itu untuk Shen sekarang masih ada di area tersebut, ada 3 player secara total yang dimiliki oleh Bigton Beta. Ada di area River, tadi pick Ocean Side juga dimiliki oleh Arvi. Virgi ketemu lagi dengan Shanghai, mereka bertemu lagi di area tersebut. Belum ada satupun invasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Sama-sama menunggu kayaknya ya. Ini temponya benar-benar dilambatin lagi oleh kedua tim. Gak mau ngambil resiko yang terlalu banyak. Setelah tadi ada satu eliminasi yang sudah diamankan oleh Bigetron Beta. Bahkan memasuki ke arah turtle berikutnya. Mungkin ini akan menjadi satu momen pertumpahan darah juga yang bisa dilakukan melihat setup sudah mulai dibuat oleh kedua tim. Yap, itu dia Joy-nya mulai maju sedikit lagi dari Turtle. Satu orang langsung ditendang, Federation di bagian belakang. Reslona memberikan damage begitu baik pula. Namun ternyata untuk Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Jasgar. Sedikit lagi di HP yang dimiliki oleh Shen, tapi Shen-nya masih bisa bertahan. Bahkan Dani Kitty masih tebal banget di bawah. Lapu-lapu tidak tersentuh pula. Joy versus Jasgar, 1v1 situation, tapi mendadak narasi sudah hadir melemparkan 2 piring yang dia miliki. Ada narasi terkena impact tadi dari satu pasif yang dimiliki oleh Parsha. Hanya saja dirinya masih cukup tebal. Monster mencoba untuk mengejar tapi masih cukup jauh untuk bisa nge-take down langsung narasi. Iya, mau nggak mau harus melakukan clearing ke arah wave aja terlebih dahulu untuk seorang narasi. Begitu juga untuk seorang Monsters. Dan Jasker lagi-lagi melakukan sebuah penculikan permainan agresif yang kali ini akan dibawa sepertinya di game pertama. Tapi nggak boleh terlalu terburu-buru juga karena ada seorang Virgil, Rexona dan juga Kid. Sementara di dunia yang lain, Zive sudah berhasil meruntuhkan satu outer turret. Awal yang baik untuk seorang One-One. Untung banget loh untuk Bigton Beta tadi dapat Turtle. Sekarang mereka dapat lagi objektif. Oke, mereka bakal cuan banget namun mendadak. Dan Kitty sekarang sudah menaruh lagi satu buah King's Call yang emang bisa dia ambil langsung dari Arvi. Ini dia bahayanya kalau ada Valen. Ya sih, lumayan bahaya. Kalau misalnya nanti dari saran dan kita ngambil ke arah ultimate yang bisa berbeda-beda nih sekarang. Feather Aspect ada, The Way of Dragon ada, King's Calling bahkan juga bisa diamankan. Jadi benar-benar fleksibel penggunaan dari dan Kitty-nya. Yap, sementara itu sekarang Kids. Shen! What are you doing, Shen? Tidak kena karena siapapun, tapi Monster mencoba untuk kabur langsung dari area tersebut. Di belakangnya ada beberapa player yang mencoba untuk mengejar, tapi Monster kayaknya bakal buying time aja. Sekarang udah ada 2 orang sekaligus, ada Dan Kitty bertemu lagi dengan Monster. Akan Cavalry Star tempat yang berbeda, tapi Shive udah hadir pula. Dikeroyok, Monster tidak akan kuat lagi, namun tempat yang berbeda. Ada 1 orang pula yang menjadi korban plus outer turretnya remuk. Jadinya satu buying time ya dilakukan oleh seorang Monsters meskipun emang gak lama-lama banget mengingat banyak banget efek sisi ada Terrify, ada Town yang diberikan yang pada akhirnya dia tetap harus tumbang, tapi setidaknya dari Alter Ego X pemain yang lainnya bisa menukar hal tersebut dengan satu outer threat di sisi top lane-nya. Turtle bakal coba untuk dicicil untuk sekarang, adanya seorang Jasgar dan Alter Ego X belum terpantau posisinya untuk melakukan kontes sejauh ini karena mereka masih cukup ketinggalan dari segi ekonomi maupun dari segi levelingnya bagi beberapa player. Yap. Sementara untuk sekarang Turtle-nya dapat udah dipaksa. sama mereka. Iya. Betul deh. Oh masih. Udah boleh banget, mereka udah mendapatkan lagi dan lagi Turtle dari sisi networknya. Ada 1 lagi Wild Charge yang memang begitu baik, tapi ternyata Arvi masih bisa bertahan dengan 1 weakness point yang berada di dalam, di belakang dari tubuhnya. Membuat dirinya pun masih bertahan dengan ada King's Call yang dia lakukan pula. Namun Rexlona sekarang ada Virgi menendang, tapi ke arah yang kurang tepat karena makin jauh pula jaraknya. Oh ya, Rexlona masih bakal menjadi incaran utama, tapi kali ini dari seorang Jaskar berhasil memulangkan 1 pemain dengan ultimate yang dikeluarkan. Kid sudah mulai berjanji juga menghindari damage yang masuk, tapi apa daya ketika ada Dan Kitty di sana, efek terima yang bisa banget menahan dan juga tahun terakhir dari seorang Jasgar benar-benar nge-taunting seorang Kid sampai ke area base. Tapi sebenarnya tadi kalau kita lihat di sisi mid lane, ini pergerakan dari Monstersnya bagus banget. Dia nge-cut wave minion sehingga fight yang terjadi di bagian bawah itu nggak bisa didapatkan keuntungan lebih banyak oleh Bigton Beta yang tadinya mereka bisa aja dapetin ke arah Alter Turret di area mid. Weh, barusan ada flicker, ada apaan itu barusan tuh? Ada siapa yang tadi flicker? Shen ya? Iya sih Shen, benar. Cepat juga tadi. Tapi sayang banget gak dapat hasil yang maksimal ya, karena tadi ada 1 gerakan juga dari Alter Ego X untuk langsung menghindar. 1 tarikan dari Arvi bisa dihindarkan juga. Sive sejauh ini masih aman, hanya 1 kali ditumbangkan tadi di area bottom lane. Sementara sekarang di tengah Monster pun udah level 10. Kidsnya tertinggal loh levelnya. Jasgar udah level 12.
Kids masih 9. Buset. Arfi benar-benar digas habis. Dengan adanya Feather Ice Strike tadi yang langsung diambil. Tapi sedikit lagi ada satu weakness point di bagian belakang. Shive-nya masih bisa bertahan. Belum bisa mengeluarkan crossbow tanknya karena belum ada yang pecah. Dan juga untuk sekarang, satu lagi kalau mau dipaksakan tapi ternyata tidak. Itu dan kita geraknya cepet banget loh dari semak-semak bisa langsung ke arah turret. Membuat akhirnya damage yang dicoba dibuka oleh Rex Launanya digagalkan. Tapi sekarang ada seorang monster juga udah cukup terjebak. Ada Dan Kitty yang akan segera menyusul dan juga Jaskar. Dan Effect Town Terrify lagi-lagi menghantui seluruh pemain dari Alter Ego X. Yap. Sementara sekarang Lordnya sudah terbuka bebas. Ini dia yang akan mereka ambil secara langsung. Wave Dragon-nya berhasil disambung lagi. Tapi Dan Kitty masih selamat. Feather Ice Strike pun belum bisa menumpahkan dirinya. Windtalker sekarang dimiliki oleh Shive. Pertempuran yang terjadi di daerah tersebut. Virgi mau kembali kemana tapi dia pergi dulu ke arah yang berbeda. Melihat keadaan sudah tidak kondusif. Hah, itu bagus banget loh. Dan Kitty sih bener-bener Kacau galak ya. banget. Masalahnya dia udah ditendang, ditarik, dikasih damage juga dari Rex Lona, tapi dia masih bisa melarikan diri. Memang ada efek dash dari serangan Dan Kitty, tapi aku nggak expect aja bisa selincah itu pergerakannya dengan memanfaatkan Purify juga ya mungkin tadi. Dari seorang monsters juga bakal coba untuk dipaksa kali ini untuk bisa lebih sabar terlebih dahulu meskipun cutting wave tetap bisa dilakukan, tapi Dan Kitty nih lagi-lagi nih. Maka dia bakal coba untuk melakukan salah pick up di area top lane, sedangkan teman-teman lainnya juga udah mulai fokus di bagian bottom lane karena Lord sudah mulai masuk untuk menambahkan sisi innernya. Yep. Sementara di atas 1v1 tuh. Nah tuh gas terus, tapi Dan Kitty damage-nya kayaknya gede banget dah. Monster coba lihat, SP-nya sisa segitu. Nah itu masalahnya. Dia masih dikejar dan Disembur terus tuh, disembur. bener-bener gak takut ya. Karena informasinya jelas di bagian bottom lane. Oke, di bawah coba lihat. Ada pergerakan yang dilakukan. Ada King's Call yang udah langsung dikeluarkan. Shive mundur terlebih dahulu. Menghilangkan efek-efek yang begitu berbahaya dari beberapa sisi. Yang memang sudah ada di depan matanya. Berarti beberapa saat ke depan tidak akan ada Feather Strike. Tidak akan ada King's Call. Aman harusnya 1-1. Hanya tinggal tarikan dari Spear of Glory yang dimiliki oleh Mensitar yang harus dewaspadain. Walaupun pas ditarik kita ada of Flower itu bisa Ini lepas. mereka unggul dari segi kuantitas loh. Masalahnya satu pemain hanya di area top lane. Sedangkan Crossbow yang dengan terbuka Shive mencoba untuk dapetin eliminasi. Tapi tidak. Hanya dua pemain di bagian depan yang berhasil dieksekusi pada akhirnya. Tapi ini tetap menjadi keuntungan yang luar biasa. Benar sekali, ada dua orang yang udah tumbang. Feather Strike langsung dikeluarkan dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Karena sekarang Shen-nya masih di daerah tersebut langsung dibalaskan lagi dengan Feather Strike langsung dikeluarkan oleh Dan Kitty. Valentina yang mengambil langsung Feather Ice Strike mau kemana, hilanglah sudah. Dengan satu wave ini mereka menyelesaikan game yang pertama di menit 11:37 detik. Bigetron Beta kembali lagi bermain dengan sangat cepat untuk game kali ini. Wow. Dan Kitty dengan Valentinanya ini kayaknya udah nggak bisa dilepaskan lagi. Begitu fleksibel, begitu mengerikan, begitu lincah bahkan untuk menghindari damage yang masuk. Bisa dibilang tinggi banget dari segi mekanikal ya untuk seorang Dan Kitty. Tapi lihat sisanya dari seorang Shive yang kali bisa ngejaga posisinya menghadapi sosok Mincy di area gold lane. Begitu juga untuk seorang Jaskar yang galak banget dengan efek tahunnya, main agresif dari early. Dan itulah hal-hal yang dilakukan oleh para pemain dari Bigetron Beta yang akhirnya ngebawa mereka berhasil mendapatkan sebuah kemenangan di game yang pertama. Yap.